Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan kita semua menjadi anak-anak yang sukses dan berbakti kepada orang tua. Ya, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita menerangkan dosa agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Mudah-mudahan doa orang tua, doa guru di sekolah, semoga kalian selalu sehat, nggak pernah sakit sama sekali sampai akhir hayat di ujung ubun-ubun, ya kan? Selalu sehat, banyak rezeki, kaya raya hidupnya, selalu sehat. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa, kita absen Andika. Baik. Anissa, izin. Asri, Astrid, Cesar, Cindy, Diva, Faiz, Fajar, Hanum, Herani, Herlinda, Hesti, Jora, Abdullah, Alvin, Dava, Pasha, Melani, Meira, Najwatus, Rajadin, Rendo, Reynaldo, Riandri, Teresama, Rahma ya, Teresia, Zaki, Rehan. Baik, hadir semua satu orang izin ya. Mudah-mudahan izinnya cukup 1 hari aja lah. Ya, 2 hari, 3 hari dengan besok ya. Nah, baik, izin sebelum memberikan materi ya, satu kata bahwa kita hidup selalu ada pun kegiatannya simpang dan ada kegiatan yang hal-hal kadang kita punya masalah, tapi jangan berlupa bahwa kita selalu bersyukur apapun masalah yang Anda hadapi, masalah keuangan, masalah kesehatan, pokoknya selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan bahwa kita selalu diberikan kesehatan. Kuncinya ketika kita sudah bersyukur, rezeki akan banyak. Masalah yang menurut Anda adalah masalah maka akan hilang. Baik, pada materi hari ini yang akan kita lakukan, kita bahas adalah judulnya pengoperasian kolaborasi pengoperasian aplikasi dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Baik, ini kita bikin sendiri ya, istilahnya sama. Kita akan pada intinya kita akan membuat dengan AI ya, karena masa yang akan datang lebih banyak menggunakan AI sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa kehidupan kita lebih banyak dibantu oleh AI ya. Keseharian Anda selalu menggunakan Google misal, maka pasti menggunakan searching engine namanya, itu diketik apa yang dicari itulah AI juga ya. Kemudian seiring perkembangan waktu berjalan, AI itu banyak manfaat dan fungsi. Nah baik, di tujuan dan agenda pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran, satu, memahami definisi dan mekanisme dasar pengoperasian AI ya. Kita pahami dulu AI itu apa, kemudian cara menjalankan AI itu bagaimana ya. Banyak caranya sih ya, AI itu banyak contohnya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai aplikasi AI, diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan nanti. Untuk kebutuhan kita nih apa AI yang akan kita pakai. Biasanya kalau anak-anak sekolah yang akan dibutuhkan AI itu mencari jawaban soal.
Itu biasanya ya kan, foto kemudian dicari jawabannya, ketemulah jawabannya A, B, C. Tetapi ingat semua harus dikoreksi, tidak semuanya yang dibuat AI itu benar ya. Tidak semua, ada mungkin salah satu atau dua yang salah, atau mungkin yang tidak benar. Syukur-syukur benar semuanya. Kemudian yang ketiga, menguasai prinsip-prinsip kolaborasi ya antara AI, manusia, dan ya kita semua nanti dikolaborasikan. Nah, kemudian di pembelajaran ini kita akan bahas apa itu AI, kemudian mekanismenya, operasi dasarnya bagaimana, aplikasi AI di pendidikan itu bagaimana, kemudian di kehidupan sehari-hari itu bagaimana, ya kemudian tantangan dan etika AI. Baik, nah di sini kita jelas bahwa AI, bahasa kita singkat, AI adalah bidang ilmu komputer yang disediakan ya, didedikasikan untuk memecahkan masalah. Jadi guna AI ini untuk memecahkan masalah, bukan untuk menambahkan masalah. Ada masalah kita dalam bidang pendidikan, misal apa masalahnya diselesaikan dengan AI. AI itu hanya alat pembantu saja, tidak otonomi pengganti sepenuhnya, tapi hanya alat pembantu untuk memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sederhananya, AI adalah sistem yang dapat mempelajari data, kemudian mengambil keputusan berdasarkan pembelajaran tersebut dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya, misal kalau kita di email, yang sering buka email, ada di Gmail, ada Yahoo, dan lain-lain, itu biasanya ada filter. Misal di filter kita akan cari sosial saja yang akan muncul, nanti muncul dulu yang sosial ya kan. Kemudian mana yang dianggap oleh Gmail itu, email Anda itu spam, maka dia masukkan ke sampah. Ya, misal itu di spam. Itu contohnya bahwa di filter ada, kemudian dibuang mana yang berfungsi, mana yang dipakai, ya, dan mana yang tidak dipakai. Nah, kemudian mekanisme pengoperasian input dan pembelajaran ya. Yang pertama, input data. AI membutuhkan data dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi ya, big band ya. Kalau dalam pembelajaran yang materi yang kemarin itu bagaimana big data itu dipakai, kemudian untuk berlatih ya, contohnya jenis data, teks, gambar, maka ketika orang akan membuat AI itu harus besar dulu ya datanya, dibuatkan semuanya, contoh ya, contoh dibuat data yang banyak sehingga ketika orang minta apa sudah ada semuanya di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah memproses data, algoritma ya. Bagaimana data dimasukkan ke dalam model matematika, algoritma ya, machine learning ya, mesin pembelajaran istilahnya. Kemudian di mana sistem mencari polanya apa, ada dicoba dulu training ya, belajar, kemudian dari data yang ada tuh dia belajar dulu sebelum diuji, di launching, dia dicoba dulu, diuji coba bisa enggak, itu dicoba, dibelajar dulu namanya. Kemudian yang berikutnya contoh nih, dilatih dengan 10.000 foto kucing misalkan. Foto kucing dilatih 10.000, diambil dari segi sisi semuanya, dan anjing untuk mempelajari perbedaan visual keduanya. Nah, misalkan ada di kamera, contoh di kamera Anda yang di HP menggunakan kamera, ketika wajah Anda bisa buka ya, ketika wajahnya orang lain nggak bisa. Kemudian di AI bisa membedakan ketika di scan, nah ini air mineral, kemudian ini pena. Jadi begitu di scan, ini langsung muncul tulisan pena. Tapi mau dari beberapa sisi semuanya, tidak satu sisi seperti ini, ini miring, begini, begitu semuanya. Kemudian begitu pena juga. Nah, inilah membutuhkan big data yang besar. Ya. Kemudian kita lihat mekanisme pengoperasian di AI, yaitu ada input dan pembelajaran. Yang ketiganya, tadi yang kedua, yang ketiga algoritma kunci. Nah, di machine learning itu memberikan kemampuan mesin untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Ya, kemudian ada DL, deep learning. Ya, kemudian subset machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Ya, contoh misalnya menggunakan jaringan, yaitu sebanyak jaringan itu yang akan dipakai jaringannya. Kemudian ada outputnya, hasilnya apa dari yang sudah kita buat.
Ya, setelah dilatih, AI itu dilatih dulu sebelum kemudian hasilnya seperti apa. Nah, ada prediksi contoh misalkan kita masukkan cuaca, suhu badan. Suhu badan misal kita ketikkan 30, keterangannya apa? Apakah normal atau sakit panas ya. Kalau dibuat di awalnya suhu 30, dibuatnya sakit panas ya berarti akan muncul sakit panas. Itu contoh. Kemudian perakiraan cuaca besok akan terjadi hujan, dengan cuaca ini berapa hujan atau panas. Nah, ini kita lihat aplikasi AI di lingkungan pendidikan. Ya. Di sini manfaat kita contoh untuk kita satu sekolah ya, bahwa satu sekolah ada adaptive learning, ya, materi otomatis disesuaikan dengan kecepatan dan pemahaman individu peserta didik. Kemudian ada sistem penilaian otomatis, ya, contoh kayak kemarin kalau kita ujian sudah menggunakan ujian berbasis web ya, itu otomatis, jadi begitu selesai Anda mengerjakan nilainya sudah muncul. Kemudian ada asisten tutor virtual ya, ada menjawab pertanyaan dasar peserta didik di luar jam pelajaran, nanti dibuat misalkan. Kemudian ada analisa kehadiran, kalau kita kan masih menggunakan manual ya di absen. Ada beberapa sekolah lain yang datang sudah langsung dengan scan wajah, wajah ditempelkan di pintu masuk trap misal, dengan dana yang besar ya. Ketika dana yang kecil hanya scan barcode aja, dibuat barcode setel, masuk, begitu masuk scan aja, atau fingerprint. Itu salah satu contoh menggunakan AI ya, di lingkungan pendidikan. Nah, kemudian ini untuk yang pribadi ya, dan rekomendasi untuk pribadi ini ada Google ya. Biasa kita lebih banyak, hampir semua kita pakai Google. Hampir semuanya ya. Mencari sesuatu kita pakai Google, itu asisten pribadi itu. Kemudian ada rekomendasi kontennya apa? Untuk video, pasti hampir semuanya lihat YouTube. Hampir ya, hampir semua lihat YouTube semua. Ada yang Netflix ada. Berapa orang yang lihat Netflix? Dan hampir 100% lihat TikTok. Hampir 100% ya. Nah, hampir 100% semua lihat TikTok. Itu contoh yang rekomendasi untuk konten. Nah, berikut yang untuk kesehatan. Nah, ada kesehatan ini didiagnosis dengan sistem ya AI, sekarang teknologi lebih canggih. Ya, kemudian ada dapat mengenakan gambar medis, X-ray ya, ketika di scan ada gambar itu, gambar medis itu. Kemudian ada transportasi sekarang di luar sudah tidak menggunakan supir lagi. Ya, mobilnya sudah tidak menggunakan supir, taksi tinggal pakai GPS sudah muncul. Nah, banyak juga yang di kegiatan aplikasi AI ini ya, di bidang musik sekarang Anda tidak bisa menggitar atau bisa, asal ada tulisannya untuk nyelagu, lirik lagu, tinggal klik saja masuk sudah jadi lagu ya. Kemudian untuk yang buat konten video ya, ada namanya video generate yang akan kita coba kita lakukan. Ada salah satu dari AI yang akan kita pakai aplikasi AI, ada pendidikan, ada kesehatan, ada transportasi, ada seni budaya, seni ya. Kemudian ada juga yang di pembuatan video ya, kita coba dengan menggunakan video generate yang akan kita coba nanti. Nah, untuk kolaborasi ya, AI itu sebagai pilot bukan pengganti, ingat ya. Nah, jadi hanya sebagai co-pilot, hanya membantu saja, bukan pengganti seutuh 100%. Jadi paradigmanya bahwa kolaborasi AI berfokus pada peningkatan augmentation atau kemampuan manusia, bukan pada otomatisasi ya secara penuh. Jadi hanya sekedar membantu saja. Ketika ada sesuatu hal yang bisa bantu, kita bantu dengan AI. Nah, ke depan teknologi akan lebih canggih lagi menggunakan AI. Tetapi ada beberapa ya tenaga yang tidak bisa digantikan dengan AI. Ada beberapa yang tidak bisa menggunakan ya, diganti dengan AI. Banyak nanti yang digunakan AI. Wacana, kemudian ada wacana sekarang yang sedang dikembangkan, guru diganti ya dengan robot ya, robot AI yang dia mengajar materi ya. Banyak kelebihan yang dilakukan ketika guru robot itu jadikan sebagai guru, banyak kelebihannya. Tetapi kelemahannya
robot itu tidak bisa bercerita tentang masa lalu. Dia hanya akan bercerita masa depan. Sementara kalian butuh bersharing masa lalu orang lain. Ya, guru bercerita dulu saya waktu SMA begini-begini, tapi ketika robotnya gurunya dengan robot AI, dia tidak bisa. Dia hanya bercerita masa depan aja dengan teknologi saja. Ya, dengan ramah, dia akan dibuat ramah seramah mungkin, tidak akan marah ya. Apapun kelakuannya timar, kecuali mungkin yang sudah dibuat setel hal-hal yang sensitif. Misal ditepuk kepalanya, nah, marah dia, itu seperti itu, hal-hal yang tertentu. Nah, kemudian AI ini tugasnya apa? Ya, biarkan AI yang melakukan pekerjaan, nggak usah kita sibuk-sibuk. Contoh misal mencari soal, mencari jawaban. Misalkan kita sekarang udah teknologi AI, ya ada hal juga yang kelemahannya. Ketika kita percaya betul, artinya kita hanya sekedar begitu cari jawaban, cari soal, ketemu jawaban, tidak membaca terlebih dahulu literasinya. Nah, kemudian manusia menjaga konteks dan etika. Ya, kita ketika menggunakan AI itu ya harus ada etikanya. Ya, menggunakan teknologi, menggunakan TikTok, misalkan, ya, menggunakan yang lain-lain, ya harus kita menggunakan pakai etika. Nah, inilah model kolaborasi peningkatan tugas, ya, update text, updatation, misalkan pengambil keputusan, ya peran manusia mengambil keputusan, peran AI-nya bagaimana? Ya, dia hanya menyediakan ringkasan. Kemudian contoh kolaborasinya apa? Manusia membaca ringkasan dokumen 100 halaman yang dibuat AI, kemudian membuat keputusan bisnisnya. Misal jika digunakan dengan bisnis, ya, AI membuatnya banyak, kemudian kita ngambil perannya apa? Ya, kita ngambil keputusan. Contoh seperti itu. Kemudian untuk yang menulis, kemudian peran AI-nya apa? Pemeriksa tata bahasa. Ketika kita menulis menjadi wartawan ataupun menjadi penulis buku, ya kita cek dengan AI, nanti akan muncul itu yang salahnya di mana. Dan kemudian pendidik atau tutor menyusun modul awal. Kemudian setelah kita susun modulnya, baru nanti kita akan ngambil keputusan. Ya. Tolong buatkan modul apa di AI, nanti akan muncul. Mau modul pembelajaran teknologi informatika tentang apa, misalnya, dia pasti akan muncul dibuatkan. Nah, kemudian modelasi yang kedua, ya dukungan keputusan atau decision support. Langkah AI, langkah yang pertama saat itu adalah AI menganalisis jutaan titik. Ya, titiknya dianalisa semuanya banyak. Ya, ini contoh. AI menganalisis catatan kesehatan pasien dan memprediksi risiko serangan jantung. Sekarang sudah ada, misal dicontohkan, Anda di Halodoc. Di Halodoc itu kan menggunakan AI, ada yang langsung dengan dokternya, ada yang menggunakan AI. Bilang aja ke Halodoc, contoh, saya konsultasi, saya ini apa. Nanti di Halodoc misalkan, itu akan memberikan keputusan, Anda akan kena penyakit yang ini. Hati-hati ke depan Anda seperti ini, itu contoh. Ya, itu contoh. Kemudian langkah yang kedua untuk manusianya bagaimana? Ya, ketika dokter meninjau prediksi AI, ditinjau, digabungkan dengan pengalaman ketika dokter itu menjalankan suatu kegiatan, dia tugas dan kewajiban dokter di rumah sakit misal, atau di klinik atau di rumah pribadi, dia akan digabungkan. Oh, pengalamannya sini, digabungkan antara apa yang dihasilkan oleh AI. Nah, kuncinya bagaimana? Ya, kunci keputusan akhir selalu berada di tangan manusia. Jadi sebenarnya yang lebih pintar antara AI dan manusia itu siapa? Ya, intinya yang lebih pintar adalah manusia, karena AI dibuat oleh manusia. Baik, nah kemudian tantangannya apa? Tantangan utama dalam pengoperasian AI ini seperti ini. Yang pertama, ya, basis data, algoritma. Jika data pelatihan AI mengandung bias, ya, maka output AI juga akan bias. Contoh, nanti kita pada saat akan menggunakan video generate, ketika prompt-nya bias, mengambang, ya hasilnya juga seperti itu. Tapi ketika prompt-nya, perintahnya itu lengkap, misal contoh, tolong buatkan saya video anak-anak umur 18 atau anak-anak umur 5 tahun menggunakan dasi, menggunakan jas warna merah, dasinya warna hitam, baju kemejanya warna putih, wajah anak
kulitnya putih, kemudian bersih, ya giginya lengkap. Kalau dibilangnya giginya ompong 2, maka dibuat videonya giginya ompong, ya kan? Contoh seperti itu, ya kan? Ya, kemudian itu selengkap-lengkapnya. Nah, kemudian diklik generatornya, klik aja beberapa detik, ya akan selesai. Nah, bentuklah video yang akan dibuat. Itu contoh. Nah, kalau hanya bias, kalimat promptnya atau perintahnya itu bias, tolong buatkan saya video anak-anak sedang bernyanyi. Ya udah, anak-anak yang seperti apa akan ditampilkan. Seperti itu ya. Kemudian yang berikut, kebutuhan keterampilan baru nih ya, literasi. Manusia harus belajar bagaimana berinteraksi dengan AI secara efektif ya, prompt engineering-nya itu. Kemudian menginterpretasikan hasilnya dan mengidentifikasi kapan AI membuat kesalahan. Kita harus lihat pengalaman saya sering di AI ini ya, istilahnya ada salah ya. Jadi yang kita harapkan A muncul B gitu. Jadi misal di Gemini AI atau ChatGPT kita buatkan ya. Kemudian muncullah kalimatnya ada yang ada sedikit kesalahan baru, lalu perbaiki lagi gitu. Begitu. Nah, oke, kemudian aspek kita etikanya apa? Ya, etika di dalam pengoperasian AI ini ya transparansi ya. Transparan, kemudian kita harus tahu mengapa AI membuat keputusan tertentu. Kemudian ada privasi data kalian simpan semuanya. Misalkan kita menggunakan teknologi ya, menggunakan Facebook dan yang lain-lainnya, data harus diamankan. Kemudian ada akuntabel, siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan? Ya, dalam kolaborasi manusia harus selalu memegang akuntabilitas akhir ya. Kemudian keadilan, yang memastikan AI memberikan hasil yang adil ya. Contoh sekarang nanti AI itu banyak juga di pemilu menggunakan AI ya. Nah, diwacanakan ke depan Indonesia juga akan menggunakan AI pada saat pemilu karena mengurangi biaya untuk kampanye, biaya pencetakan kertas, biaya untuk yang di TPS dan lain-lainnya. Baik, nah kita lihat di sini adalah masa depan sinergi manusia dan AI. Ya, ini adalah kita pembelajaran seumur hidup. Keterampilan yang akan harus dibutuhkan adalah kreatif. Ya, ada 4C disebut ya. Ada kreatif, ada critical thinking, ada communication and collaboration. Ya, AI akan mengambil alih tugas teknis, membebaskan manusia untuk fokus pada pekerjaan bernilai tinggi, strategis dan kreatif. Kemudian sinergi mendalamnya bagaimana? AI akan semakin terintegrasi dalam alat sehari-hari, misalkan ada Word, Excel, aplikasi pendidikan dan lain-lainnya. Nah, kesiapan kita di sekolah ini bagaimana ya agar menghadapi AI ya? Harus mempersiapkan peserta didik dan gurunya menjadi pengguna AI yang terampil dan etis, karena ke depan Anda akan selalu berhubungan dengan AI. Kemudian kesimpulan dari sini ya kita rangkum. Poin kuncinya yang pertama adalah operasi AI ya. Ada machine learning, ada deep learning ya kan. Kemudian aplikasi AI ada untuk pendidikan, misalkan ya pendidikan kalau di kesetaraan ada paket A, B, C, ada SD, SMP, TK, PAUD dan sebagainya. Kemudian untuk kolaborasinya adalah AI itu adalah kopilot, pembantu ya, untuk membantu kita, bukan sepenuhnya menggantikan pekerjaan kita secara utuh. Nah, oleh karena itu mari kita diskusi nanti bagaimana siswa kita ya di kelas kita mengadopsi AI. Baik ya, terima kasih. Ini untuk materi yang bisa disampaikan. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita akan mengambil membuat banyak hal. AI itu digunakan untuk apa saja di bidang kesehatan, banyak ada ya. Bidang pendidikan. Nah, salah satu yang akan kita pakai adalah di video generate, pakai video ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, baik silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka HP-nya. Cari aplikasi yang bisa menggunakan video. Ada bisa menggunakan Gemini AI, ada ChatGPT, ada Pipit, ada CapCut. Kemudian ada juga yang menggunakan Magic AI dan banyak hal.
Nah, cara langkahnya yang pertama adalah Anda curhat dulu. Curhat kalau belum paham aplikasi apa yang dipakai, ya curhat aja dulu. Misalkan kalau curhat sampaikan ke Google Gemini atau ke ChatGPT, apa sih video generate, aplikasi apa saja yang dipakai, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara ngunduhnya. Cari aja yang tidak berbayar ya. Baik, nanti silakan ya dicek satu-satu. Mudah-mudahan bisa berhasil bikin videonya. Bisa, Sin. Ayo ya, bikin. Halo. 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 Halo ChatGPT. Biasa pakai ChatGPT atau pakai Gemini? Nggak bawa. Silakan. Kita pakai apa aplikasinya dan sudah dibuat Ren. Kalau nanti udah ketemu mau dipakainya apa, cari promnya aja dulu ya. Nanti cari promnya atau perintahnya tuh bisa menggunakan ChatGPT, dia agak lengkap ya. Tolong buatkan prom anak-anak sedang bermain bola misalkan. Tolong buatkan prom anak-anak yang sedang berenang. Nanti oleh ChatGPT dibuatkan dia. Oleh ChatGPT dibuatkan. Nah, kemudian di copy pindahkan ke Gemini AI misalkan. Tolong sempurnakan kalimat, kalau bisa dalam bahasa Inggris dulu. Dipindahkan ke bahasa Inggris ya. Tolong translatekan ke bahasa Inggris, kemudian dipindahkan ke Gemini misalkan kalau kita mau buat Gemini ya. Atau ke yang lain, ke Pipit, berarti itu promnya nanti dipindahkan, di copy paste ke Pipit. Atau kalau ke Magic ya Magic AI misalkan, atau ke CapCut ya bisa langsung dibuat, ada di perintahnya. Ya, pembuatan video saat ini marak banyak ya kan, mudah-mudahan bisa berhasil, bisa jadi duit, ladang duit. Apanya? Kok kayak gini? Tulisnya keterangan narasi anak bermain sepeda. Nah ini nih. Ya itu nanti itu promnya, nanti di copy di apa, nanti buatkan videonya begitu. Contoh seperti itu. Jadi kalau misalkan di Gemini nggak bisa, dipindahkan aja ke Gemini Pro ya, tapi yang gratisnya, yang uji coba, udah jadi. Belum, Pak. Kalau kita kesulitan membuat perintahnya, langsung ketik aja di Gemini AI atau ChatGPT, tolong buatkan prompt ya, anak-anak sedang berenang misalkan. Idenya apa? Idenya anak berenang, langsung buatkan promptnya. Nah, tolong sempurnakan menjadi VEO3 gitu kan misalkan. Kemudian di-generate lah jadi video. Bisa juga dengan wajah sendiri, bisa juga ya kan. Tapi sekarang katanya hati-hati ya. Katanya kalau menggunakan wajah sendiri, digunakan untuk AI, ada orang yang bisa meretas. Nah,
disalahgunakan. Wah, serius ya. Udah ketemu? Belum. Ops, Anda ada kesalahan. Tesla. Kerennya. Gak apa-apa. Ada bentuk videonya. Perintahnya buat video nggak? Berarti bilang lagi bisa ya? Iya, ini langsung di bawah aja dilanjutkan, buatkan dalam video, dalam bentuk video. Muncul. Yang lama itu proses bos. Nanti tinggal milih opsi misalkan itu kan, diteruskan. Bisa Mel? Masih bikin prom? Belum bisa dong. Prom atau prom? PROMPT, prom, bukan from. Buatkan prom tuh PR ya, prom, PROMPT. Bisa. Nggak ada aplikasinya. Pakai Gemini bisa. Gemini nggak bisa. ChatGPT pakai CapCut. Capcut biasa untuk ngedit kan biasa. Kalau di Gemini ya Dona. Coba kamu pakai yang Pipit aplikasinya. Ini prom yang di sini dipindahkan ke Pipit. Ini. Prom yang ini aplikasi sama AI untuk buat video. Ada InVideo juga namanya InVideo. AI InVideo ada juga, Pipit ada juga. Prom kita nyari promnya di Gemini dan di ChatGPT. Nanti dari situ ya, salin promnya, baru nanti ya PROMPT prom ya, prom ya, getar oke.
Ya is, tunjukkan is. Itu videonya. Belum, Pak, ini iklan. Bukan. Najwa bisa Najwa. Gemini. Di ChatGPT ngambil promnya aja. Di Gemini nyari promnya aja. Iya, jaringannya agak lola ya. Jaringannya susah juga ya Rahma. Kondisi jaringan. Ngambil promnya aja. Iya. Pakai P, prom, PROMPT, prom. PROMPT, prom. Ngambil promnya aja di Gemini, di ChatGPT ambil promnya aja, pindahkan ke aplikasi yang lain, Pipit misalkan. Itu apa? Terus kemana? Coba tes, pilih mana ya apanya. Ini Pak, agen video. Iya. Coba. Coba ini. Ya. Kan ini di Gemini Pak. Ini bisa Pak. Iya, di Gemini ambil promnya aja. Ambil promnya doang. Iya. Nggak dibutuh. Enggak. Harus berbayar yang bagus baru bisa. Di aplikasi Pipit aja atau Capcut bisa. ChatGPT sama juga enggak. Kurang. Kecuali yang bayar ya. Buat gambar nggak apa-apa. Iya. Kalau yang lama harus bayar. Iya. Kalau sudah Pak. Udah. Itu dipakai apa? Itu promnya. Prom apa tuh? Anak-anak sedang bermain di taman. Ya, kemudian dipindahkan ke Pipit aplikasinya. Aplikasi Pipit boleh juga pakai Gemini, pakai Magic boleh juga. Ini Pak, ini dipindahkan ke Gemini. Harus bayar biasanya. Pakai Pipit aja, aplikasi Pipit yang 8 detik ya paling di Pipit tuh. Paling lama 8 detik. Tapi kalau di Magic AI bisa ada yang 1 menit. Iya, salin ini promnya pindahkan ke Pipit ya. Oh, bahasa Indonesia boleh. Ini tinggal milih nanti temanya yang mana, tema gambarnya, sinyal
Tak bisa, sinyalnya error atau kebanyakan akun. Banyak histori. Bisa, dah mana? Enggak, tadi udah dibuat dah. Dia kata-kata doang, Pak. Pakai yang uji coba semua ya. Nanti kalau ya udah pandai baru nanti kita yang berbayar. Lumayan cari penghasilan dari edit video ya. Coba berulang aja. Kalau yang menjadi content creator kan tidak harus dengan wajah sendiri buat video seperti ini bisa ya. Kita lihat di Epi Pro ya kan, banyak juga yang pakai di Reel, di IG, di TikTok ya. Kali, Pak. Lambat jaringan. 55, 56. Lambat jaringan nggak bisa. Mic sedang dibuat. Hasil yang sudah dibuat kemarin? Ada, Pak. Udah. Baik, di tengok punya si Asri nih, yang kemarin Ini saya aja masih ini. Ada ya? masih Nih, dengerin, Pak. Punya merah aja, Pak. punya merah. Oh Tapi iya, nggak panjang. nggak apa-apa. Pas, tengok di kesini kan pas, pelan jalan. Nengok punya merah hasil tadi. Jadi ini apa? Audionya belum semua. Baik, coba suara nanti. Bentar, Pak. Rusak. Dengar nih. Gini dulu. Suatu sore di tepi hutan, Zaki tak sengaja bertemu seekor gorila besar. Ia sempat takut, tapi hewan itu hanya menatapnya dengan lembut. Dengan hati-hati, Zaki menyodorkan pisang. Sang gorila menerimanya. Sejak hari itu, mereka menjadi sahabat. Zaki menamainya Boma. Suatu hari, hutan mereka akan ditebang. Zaki takut Boma kehilangan rumahnya. Ia tak bisa diam. Usaha mereka berhasil. Warga sadar pentingnya hutan. Kini Zaki, Alvin dan Faiz, dan Boma dikenal sebagai penjaga rimba, sahabat sejati yang menjaga alam bersama. Udah, Pak. Ini Ia mengenal salah. Oke, dah ya itu contoh yang sudah jadi ya. Sudah jadi contoh, nanti kalian bisa bikin di rumah ya. Baik, untuk materi hari ini jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak ada, ingin dikerjakan di rumah. Akhirnya tadi salah satu contoh yang sudah jadi ya. Tapi apapun semuanya itu tergantung promnya. Prom yang kita buat itu apa, itu yang akan menentukan bias, asli, bagus, tidaknya di situ ya.
Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.